Halo teman-teman BIN, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, jumpa lagi dengan aku Sofi Interlona di channel YouTube aku, BIN Bicara Inter. Akhirnya Inter mencetak 3 poin di UCL ya. Gimana nih teman-teman? Pada senang semua kan? Oke, untuk pembahasan hari ini, aku mau bahas review pertandingan kedua Liga Champions antara Inter Milan versus Benfica. Langsung aja ya. Inter Milan akhirnya meraih kemenangan pada matchday 2 Grup D Liga Champions 2023-2024. Inter sukses mengalahkan Benfica dengan skor 1-0 di Giuseppe Meazza, Italia. Benfica awalnya memberi perlawanan sengit sepanjang babak pertama. Perlawanan ini tiba-tiba menghilang begitu saja begitu memasuki babak kedua. Inter yang mendominasi pertandingan selama 45 menit kedua hanya bisa memaksimalkannya lewat lesakan gol Marcus Thuram di menit ke-62. Meski menang, Inter berada di peringkat kedua klasemen grup D sementara dengan 4 poin. Perolehan poin Inter sama dengan Real Sociedad ya, tetapi hanya kalah selisih gol. Oke, di babak pertama pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Inter bermain di depan pendukung sendiri, sanggup diimbangi oleh Benfica dengan sangat baik. Benfica bahkan lebih dulu mengancam gawang Inter di menit ke-13. Sepakan keras mendatar Fredrik Aursnes dari luar kotak penalti masih bisa diselamatkan Jan Sommer. Inter yang coba membalas memiliki masalah dengan koordinasi di lini depan, banyak bangun serangan yang terbuang percuma dan gagal dikonversi jadi tembakan. Tembakan shoot on target pertama Inter bahkan baru tercipta di menit ke-42. Nicolo Barella yang melepaskan tembakan keras ke ujung gawang masih mampu diselamatkan Anatoli Trubin, kiper Benfica. Di babak kedua, 2 kesempatan emas dimiliki Inter untuk bisa menjebol gawang tim tamu. Sayangnya 2 peluang yang datang dari tembakan Lautaro Martinez hanya mencium mister gawang. Pertama di menit ke-55 saat tendangan Lautaro membentur mister di pojok kanan atas gawang Benfica. Lalu di menit ke-61 kali ini tiang sebelah kiri yang dihantamnya. Untungnya
Inter tetap bisa unggul lebih dulu di menit ke-62 ya. Denzel Dumfries yang mendapat umpan terobosan melepaskan cutback kepada Thuram tanpa kewalahan. Berarti Thuram dengan mudah mengeksekusi peluang tersebut dan membawa Inter unggul. Lautaro benar-benar tidak beruntung di laga ini. Peluang emas ketiga dan keempat hadir di menit ke-74, tetapi keduanya tidak mampu dituntaskannya jadi sebuah gol. Peluang terakhir Lautaro di laga ini tepatnya di menit ke-86 lagi-lagi digagalkan Trubin dengan melebarkan kakinya. Statistik pertandingan: tembakan Inter 21, Benfica 6, tembakan ke arah gawang Inter 8, Benfica 3, penguasaan bola Inter 46%, Benfica 54%, operan Inter 474, Benfica 548, akurasi operan Inter 81%, Benfica 82%, pelanggaran Inter 10, Benfica 5, kartu kuning Inter 4, Benfica 0, kartu merah 0-0, offside Inter 3, Benfica 2, dan tendangan sudut Inter 6, Benfica 5. Oke, selanjutnya pertandingan dan update terbaru dari Mas Dani ya. Ayo silakan Mas. Oke teman-teman BIN, saya mencoba untuk menganalisa pertandingan antara Inter Milan versus Benfica ya. Di mana Inter kalah positioning tapi memenangkan pertandingan. Pada pertandingan ini Inter mengontrol jalannya pertandingan meskipun secara ball possession atau penguasaan bola kalah dari Benfica dengan 54%. Bahkan positioning yang kalah tadi, Inter bisa lebih produktif dalam menghasilkan peluang, di mana 21 shoot dan 8 tembakan ke arah gawang dan 1 kali menjebol gawang Trubin. Bagaimana jalannya laga dari segi taktik dan bagaimana cara Simone Inzaghi mengontrol pertandingan meskipun tidak banyak menguasai bola? Let's go, kita bahas sama-sama ya. Simone Inzaghi menurunkan skuad terbaiknya ya. Inter berstatus tuan rumah, di mana Inzaghi menggunakan formasi andalannya yaitu 3-5-2. Di belakang ada Acerbi menjadi sentral pertahanan bersama Pavard dan Bastoni di sisinya. Di lini tengah diisi 3 gelandang yaitu Barella, Mkhitaryan, dan Regista yaitu Hakan Çalhanoğlu. Dan di sisi sayap ada Di Marco dan Dumfries, dan sementara striker yaitu Lautaro dan Thuram. Di laga ini taktik Inter adalah mengontrol pertandingan meskipun tanpa penguasaan bola. Inzaghi membuat anak asuhnya bisa nyaman walaupun diserang oleh pemain-pemain dari Benfica ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Inter bisa lakukan? Ya, saat Benfica berada di fase build up atau bangun serangan secara konstruktif di area permainan sendiri, Inter bisa dikatakan membiarkan para pemain Benfica di lini pertama build up mereka untuk menguasai bola. Kita bisa lihat para pemain Inter tampak lebih menunggu ya teman-teman BIN.
Di fase ini Benfica yang menerapkan serangan dari tengah bisa diredam oleh blok para pemain-pemain Inter. Inter menerapkan sistem block fresh dengan 3 gelandang yang kompak atau rapat di tengah dan bergerak secara bersamaan saat Benfica melakukan sirkulasi di area gelandang terluar yang akan bergerak menutupnya. Di belakang wingback sudah siap untuk mengikuti jika winger Benfica bergerak turun, di mana Di Marco Thuram siap mengikuti para pemain-pemain dari winger dari Benfica itu sendiri. Terlihat positioning dari Bastoni yang menjaga jarak dengan Angel Di Maria dari Benfica di ruang antar lini. Dengan mekanisme block press seperti ini, Benfica dibuat tampak kesulitan untuk melakukan progresi ke depan. Alhasil position mereka lebih banyak berkutat di lini pertama, teman-teman BIN. Sebenarnya skema block press Inter ini sudah mereka lakukan ya pada musim lalu, namun bisa menemukan cara untuk menerapkannya menurut aku di awal musim ini ya, di 7 pertandingan awal Serie A dan Liga Champions tepatnya. Di mana sistem kontrol seperti ini, Inter unggul di menit 62 dengan melakukan ciri khas Inter ya, yaitu build up serangan dari belakang, lalu melakukan umpan terobosan yang cepat ke Dumfries, di mana posisi Lautaro seperti biasa ya, dia melakukan pergerakan tanpa bola sehingga mengecoh back dari Benfica, lalu Dumfries memberikan assist ke Thuram. Dengan mudah Thuram melesatkan bola ke gawang Benfica. Sebenarnya Inter juga unggul harusnya lebih banyak gol ya, tapi Lautaro saja yang kurang beruntung, di mana 5 kali percobaan selalu gagal. Mungkin Dewi Fortuna belum berpihak kepada Lautaro Martinez. Oke, ini analisa menurut aku ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman B ini di komen ya. Selanjutnya kita bahas mengenai rating pemain Inter ya. Dari ke-11 pemain Inter yaitu ada 4 dengan pemain rating tertinggi, di mana Pavard yaitu 7,5, Bastoni 7,5, Thuram 7 dan Mkhitaryan 7. Saya ambil contoh untuk Pavard ya, 84% akurasi passing. Dari performa Pavard ini keren sekali ya, yaitu 1 kesempatan emas dibuat, 100% menang tackle, 4 total sapuan bersih, 2 intercept, 6 pengamanan bola, dan 100% duel di udara dimenangkan, dan 100% ground duel dimenangkan. Nah, ini dari performa Pavard yang memang lagi bagus-bagusnya, lagi on fire ya. Nah, ini sumber data dari Opta. Dan juga ada contoh juga yaitu dari Bastoni ya. Bastoni ini pada di gambar terlihat dia sangat menguasai lini sisi kiri dari pertandingan ya. Dia sangat menguasai keseluruhan dari lini sisi kiri, di mana dari belakang sampai ke depan terlihat pada gambar merah dan kuning. Dia sangat progresif dan taktikal seperti biasanya ya. Berbeda dengan Dumfries ya, terlihat pada gambar teman-teman BIN, di mana dia hanya berkutat di lini tengah dan lini depan. Dia sesekali saja mundur ke belakang ya, atau mungkin karena dia sudah ada Benjamin Pavard ya, jadi dia jarang sekali untuk turun untuk membackup serangan. Selanjutnya dari Gazzetta dello Sport, kegembiraan semua orang termasuk ayah Lilian di tribun ya, berubah menjadi kekhawatiran tepat pada saat Marcus Thuram terjatuh ke tanah dengan
tangan di wajahnya dan meminta pergantian pemain. Ketakutan besar cukup berkurang pasca pertandingan, hanya cedera betis yang memaksa untuk pemain pergantian memintanya sendiri. Para dokter Nerazzurri cukup optimis, namun seperti yang dikatakan Inzaghi, reaksi otot dalam 24 jam berikutnya akan menentukan. Teman-teman bikin informasi yang terbaru ya dari Marcus Thuram ini, dia hanya mengalami cedera otot ringan saja ya. Dipastikan Thuram juga akan dipastikan turun melawan Bologna ya, mudah-mudahan pada hari Sabtu nanti di pekan ke-8 Serie A. Ya, oke, itu aja ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya ada data dari Opta. Marcus Thuram menjadi pemain Prancis ketiga yang mencetak gol dalam pertandingan UCL untuk Inter setelah Vieira di tahun 2006 versus Bayern Munchen dan Djorkaeff di tahun 1998 versus Sturm Graz. Selanjutnya data dari Jan Sommer. Jan Sommer mengawali petualangannya bersama Inter disuguhi dengan 3 clean sheet beruntun di 3 match awal Serie A. Dari semua ini, Jan Sommer telah mencatat 6 clean sheet hanya dari 9 penampilan saja. Semoga Sommer konsisten sampai akhir musim ya. Selanjutnya klasemen pertandingan kedua grup D UCL. Kita lihat di tabel Liga Champions grup D. Di peringkat pertama ada Real Sociedad dengan 4 poin. Peringkat kedua Inter Milan dengan poin yang sama yaitu 4. Peringkat ketiga Salzburg dengan 3 poin dan peringkat keempat Benfica masih kosong. Oh iya ya teman-teman, jangan lupa pada hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ada pertandingan pekan ke-8 Serie A antara Inter Milan versus Bologna. Mudah-mudahan Inter menang lagi ya. Oke, sampai ketemu dulu di konten berikutnya ya. Sekian dulu konten dari aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel aku, Sophie Internona. Follow Instagram aku, Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona. Follow juga TikTok aku, Bicara Inter dan Sophie Internona. Oke. Dadah. Forza Inter sempre.